Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Desi Ratnasari, mahasiswi D4 RPL Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Palembang. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan Tingkat Ekonomi dan Pemberian ASI Eksklusif terhadap Prevalensi Kejadian Stunting di Sumatera Selatan. Bab 1 pendahuluan meliputi 4 macam pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang masalah, Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan, terutama di wilayah dengan akses ekonomi kesehatan yang terbatas. Salah satunya adalah permasalahan gizi di masyarakat. Permasalahan gizi yang masih mendominasi saat ini adalah masalah malnutrisi. Malnutrisi merupakan suatu keadaan kekurangan, kelebihan, ataupun ketidakseimbangan energi, protein, dan nutrisi yang lain yang berdampak buruk terhadap panjang tubuh, fungsi tubuh. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi yang pertama, bagaimana pengaruh tingkat ekonomi keluarga terhadap prevalensi kejadian stunting pada anak balita di Kota Palembang. Yang kedua, bagaimana pengaruh pemberian ASI eksklusif terhadap prevalensi kejadian stunting pada anak balita di Kota Palembang. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat ekonomi keluarga dan pemberian ASI eksklusif secara simultan terhadap prevalensi kejadian stunting pada anak balita di Kota Palembang. Tujuan penelitian meliputi yaitu yang pertama, tujuan umum. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar riwayat pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada anak usia 24 sampai dengan 59 bulan di Kota Palembang pada tahun 2023. Sedangkan tujuan khususnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat ekonomi keluarga terhadap prevalensi kejadian stunting pada anak balita di Kota Palembang, menganalisis pengaruh pemberian ASI eksklusif terhadap prevalensi kejadian stunting pada anak balita di Kota Palembang, menganalisis hubungan tingkat ekonomi keluarga dan pemberian ASI eksklusif secara simultan terhadap prevalensi kejadian stunting pada anak balita di Kota Palembang. Manfaat penelitian diharapkan memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperkaya teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting, khususnya dalam konteks hubungan antara tingkat ekonomi dan pemberian ASI eksklusif. Penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan teori tentang determinan sosial dalam masalah gizi dan kesehatan anak yang telah banyak dibahas di literatur kesehatan global. Studi ini didasarkan pada teori gizi dan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa tingkat ekonomi keluarga dan praktis pemberian ASI eksklusif adalah faktor utama yang mempengaruhi status gizi anak, prevalensi stunting. Pembahasan di bab 2 meliputi yang pertama yaitu pengertian stunting. Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang dapat diukur melalui tinggi badan yang lebih rendah dari standar yang ditentukan oleh WHO. Stunting jika dikutip dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang dialami oleh balita yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan standarnya, sehingga mengakibatkan dampak baik jangka panjang maupun jangka pendek. Stunting ini yang memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak, serta dapat mempengaruhi produktivitas dan kesehatan di masa dewasa. Penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita sejak awal masa emas kehidupan pertama, dimulai dari dalam kandungan 9 bulan 10 hari sampai dengan usia 2 tahun. Stunting akan terlihat pada anak yang menginjak usia 2 tahun, yang mana tinggi rata-rata anak kurang dari anak seusianya. Menurut WHO, stunting dapat dihindari melalui intervensi yang tepat dalam 1000 hari pertama kehidupan, termasuk pemberian gizi yang memadai dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pembahasan yang kedua yaitu prevalensi stunting di Indonesia atau jumlah kasus. Prevalensi balita stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara. Prevalensi stunting di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan yang serius. Menurut Rikesdas 2021, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4% yang menunjukkan bahwa hampir 1 dari 4 balita mengalami stunting. Pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi stunting. Beberapa faktor yang mempengaruhi stunting yang pertama yaitu tingkat ekonomi keluarga. Tingkat ekonomi keluarga adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi status gizi anak. Keluarga dengan pendapatan rendah cenderung mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi yang adekuat. Penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga dengan status ekonomi rendah lebih rentan terhadap stunting dibandingkan anak-anak dari keluarga dengan status ekonomi tinggi. Yang selanjutnya yaitu pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama di kehidupan sangat penting dalam mencegah stunting. ASI mengandung semua nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan bayi dan membantu membangun sistem kekebalan tubuh. Menurut WHO, pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi risiko infeksi dan meningkatkan pertumbuhan yang optimal pada anak di Indonesia. Faktor yang selanjutnya yaitu kesehatan ibu dan anak. Kondisi kesehatan ibu selama kehamilan dan pasca melahirkan juga berpengaruh terhadap status gizi anak.
yang mengalami kekurangan gizi selama kehamilan berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah yang berkontribusi pada kemungkinan stunting pada anak. Faktor-faktor lain seperti pendidikan, ibu dan akses terhadap layanan kesehatan juga memiliki peran penting dalam mencegah stunting. Dampak dari stunting. Stunting memiliki berbagai dampak yang signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak dari stunting ada 5. Yang pertama, dampak fisik. Pertumbuhan terhambat. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan anak seusianya yang dapat berlanjut hingga dewasa. Selanjutnya, risiko kesehatan. Anak fisik terbagi menjadi 2. Yang pertama, pertumbuhan terhambat. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan anak seusianya yang dapat berlanjut hingga dewasa. Dampak risiko kesehatan. Anak stunting lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit karena sistem imun yang lebih lemah. Mereka juga berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan seperti diabetes, hipertensi di masa dewasa. Upaya penanggulangan stunting. Penanggulangan stunting merupakan upaya yang kompleks dan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai sektor. Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi prevalensi stunting. Ada 7. Yang pertama, meningkatkan gizi ibu hamil dan menyusui. 1. Program gizi terpadu. Memberikan edukasi mengenai pentingnya nutrisi selama kehamilan dan menyusui untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang kedua, suplemen nutrisi. Pemberian suplemen vitamin dan mineral seperti asam folat dan zat besi kepada ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi yang dapat berkontribusi pada stunting. Yang kedua, pemberian pendamping ASI. Edukasi tentang MPASI memberikan informasi kepada orang tua mengenai cara memberikan MPASI yang bergizi dan seimbang setelah bayi berusia 6 bulan. Akses makanan bergizi. Meningkatkan akses terhadap makanan bergizi yang terjangkau dan dapat diakses oleh keluarga, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Upaya yang ketiga, yaitu perbaikan sanitasi dan akses air bersih. A. Program sanitasi, meningkatkan fasilitas sanitasi dan kebersihan di komunitas, seperti toilet dan pembuangan sampah untuk mencegah infeksi yang dapat mempengaruhi kesehatan anak. B. Akses air bersih, menyediakan akses ke sumber air bersih dan aman serta edukasi tentang pentingnya kebersihan tangan dan sanitasi. Upaya yang keempat, yaitu edukasi dan kesadaran masyarakat. Yang pertama, melakukan kampanye kesadaran gizi. Melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik bagi anak dan dampak stunting. Selanjutnya, pelatihan untuk tenaga kesehatan. Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang penanganan dan pencegahan stunting untuk memperkuat layanan kesehatan. Upaya yang kelima, yaitu program intervensi gizi terbagi, penyuluhan gizi, dan program pemberian makanan tambahan. Penyuluhan gizi, mengadakan penyuluhan bagi keluarga mengenai pola makan yang seimbang dan cara memenuhi kebutuhan gizi anak. Program pemberian makanan tambahan, memberikan makanan tambahan kepada anak-anak di sekolah dan puskesmas untuk meningkatkan asupan gizi mereka. Sedangkan upaya yang keenam yaitu monitoring dan evaluasi. Hal yang dapat dilakukan yaitu memantau pertumbuhan, melakukan pemantauan rutin terhadap pertumbuhan anak, termasuk pengukuran tinggi badan, berat badan untuk mendeteksi dini stunting sejak dini. Data dan riset, mengumpulkan data mengenai prevalensi stunting dan faktor risiko terkait untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif. Upaya yang ketujuh, yaitu keterlibatan multisektoral, terbagi kerjasama antar sektor, program pemerintah. Kerjasama antar sektor mendorong kolaborasi antar sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Sedangkan program pemerintah melaksanakan program pemerintah yang terintegrasi seperti Gerakan Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Pembahasan bab 3, metode penelitian yang meliputi yang pertama jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data, etika penelitian, prosedur penelitian, jadwal penelitian, anggaran penelitian. Kita bahas jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain observasional. Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat ekonomi dan pemberian ASI eksklusif terhadap prevalensi kejadian stunting pada anak balita di Kota Palembang. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada data menunjukkan tingginya prevalensi stunting di daerah tersebut yang tercatat dalam Rikesdas 2021 dengan prevalensi nasional sebesar 24,4%. Yang selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi, anak balita berusia 0 sampai dengan 59 bulan yang terdaftar di Posyandu di Kota Palembang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik
purposive sampling, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria inklusi atau keluarga yang memiliki anak balita dan bersedia mengikuti penelitian, dan eksklusi, anak dengan kondisi medis tertentu yang mempengaruhi pertumbuhan. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel independen. Tingkat ekonomi keluarga diukur melalui pendapatan bulanan, tingkat pendidikan orang tua, dan status pekerjaan. Variabel dependen. Prevalensi stunting diukur melalui pengukuran tinggi badan anak yang dibandingkan dengan standar WHO untuk tinggi badan menurut seusianya. Teknik pengumpulan data. Data akan dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner yang digunakan untuk mencakup pertanyaan mengenai tingkat ekonomi keluarga dan praktik pemberian ASI eksklusif. Kuesioner ini akan diuji validasi reliabilitasnya sebelum digunakan. Pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan anak akan dilakukan oleh petugas terlatih menggunakan alat pengukuran tinggi badan. Pengukuran ini akan dilakukan dengan mengikuti pedoman WHO untuk memastikan akurasi data. Yang selanjutnya, analisa data. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan software statistik SPSS. Analisa yang dilakukan mencakup analisa deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian. Uji bivariat untuk menganalisis hubungan antara tingkat ekonomi, pemberian ASI eksklusif, dan prevalensi stunting menggunakan uji chi-square atau uji T. Uji regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh simultan antara tingkat ekonomi dan pemberian ASI eksklusif terhadap prevalensi stunting. Selanjutnya, etika penelitian. Aspek etika dalam penelitian ini akan diperhatikan melalui yaitu informed consent. Responden akan diminta untuk menandatangani surat persetujuan setelah mendapatkan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan risiko penelitian. Kerahasiaan data. Data yang dikumpulkan akan disimpan dengan aman dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini. Selanjutnya, persetujuan dari komite etik. Penelitian ini akan diajukan dan mendapatkan persetujuan dari komite etik yang relevan sebelum pelaksanaan. Data dianalisis menggunakan teknik statik, misalnya regresi linier berganda untuk melihat pengaruh variabel bebas, atau tingkat ekonomi dan ASI eksklusif terhadap variabel terkait, atau prevalensi stunting. Pembahasan yang selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian, mulai dari persiapan hingga analisis data. Berikut adalah tahapan yang akan diikuti. Yang pertama, persiapan penelitian, pengajuan proposal, pembuatan kuesioner, pelatihan tim peneliti, mengumpulkan data identitas lokasi dan responden, pemberian informan consent, pengisian kuesioner, pengukuran tinggi badan, pencatatan dan penyimpanan data, penyimpanan data, analisis data setelah data dikumpulkan, penyusunan laporan setelah semua data dianalisis, evaluasi dan tindak lanjut. Yang selanjutnya, jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini akan menjelaskan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan penelitian, dari persiapan hingga penyusunan laporan. Berikut adalah contoh jadwal yang dapat digunakan. Yang pertama, tahap penelitian, waktu. Persiapan penelitian 1 bulan, pengumpulan data 2 bulan, analisis data 1 bulan, penyusunan laporan penelitian 1 bulan. Yang ke-10, anggaran penelitian. Anggaran penelitian mencakup semua biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian. Contohnya, kegiatan dan biaya, pengadaan alat pengukur tinggi badan, pembuatan dan pencetakan kuesioner, total pengeluaran. Baiklah, sekian presentasi dari proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, dampak kognitif. Dampak kognitif terbagi menjadi dua. Yang pertama, keterlambatan perkembangan kognitif. Stunting dapat mempengaruhi perkembangan otak yang berakibat pada keterlambatan dalam kemampuan belajar dan fungsi kognitif. Anak stunting cenderung memiliki hasil akademisi yang lebih rendah. Yang kedua, dampak pada pendidikan. Anak yang mengalami stunting mungkin kesulitan di sekolah, yang dapat mengakibatkan drop out dan berkurangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan dampak ekonomi terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, produktivitas yang menurun. Orang dewasa yang pernah mengalami stunting cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih rendah, yang berdampak pada pendapatan mereka. Dampak ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama, produktivitas yang menurun. Orang dewasa yang pernah mengalami stunting cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih rendah, yang berdampak pada pendapatan mereka. Yang selanjutnya, beban ekonomi pada keluarga dan masyarakat.
Tingginya angka stunting dapat meningkatkan biaya kesehatan bagi keluarga dan pemerintah, karena anak-anak ini mungkin memerlukan perawatan kesehatan lebih sering. Yang selanjutnya, dampak sosial. Terbagi menjadi dua. Ketidaksetaraan sosial. Stunting seringkali terkait dengan faktor sosial ekonomi yang lebih rendah. Hal ini dapat memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan di masyarakat. Dampak psikologi. Anak yang mengalami stunting mungkin mengalami stigma sosial dan masalah harga diri yang dapat mempengaruhi hubungan sosial mereka. Dampak jangka panjang. Risiko kesehatan di masa dewasa. Orang dewasa yang mengalami stunting di masa kanak-kanak berisiko lebih tinggi untuk mengembangkan berbagai masalah kesehatan kronis, termasuk penyakit jantung, obesitas, dan gangguan metabolisme. Dampak pada generasi selanjutnya, stunting pada generasi saat ini dapat menyebabkan stunting pada generasi berikutnya, karena ibu yang stunting kemungkinan besar akan melahirkan anak-anak yang juga berisiko stunting. Upaya penanggulangan stunting. Penanggulangan stunting merupakan upaya yang kompleks dan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai sektor. Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi prevalensi stunting. Ada 7. Yang pertama, meningkatkan gizi ibu hamil dan menyusui. 1. Program gizi terpadu. Memberikan edukasi mengenai pentingnya nutrisi selama kehamilan dan menyusui untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang kedua, suplemen nutrisi. Pemberian suplemen vitamin dan mineral seperti asam folat dan zat besi kepada ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi yang dapat berkontribusi pada stunting. Yang kedua, pemberian pendamping ASI. Edukasi tentang NPASI, memberikan informasi kepada orang tua mengenai cara memberikan NPASI yang bergizi dan seimbang setelah bayi berusia 6 bulan. Akses makanan bergizi. Meningkatkan akses terhadap makanan bergizi yang terjangkau dan dapat diakses oleh keluarga, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Upaya yang ketiga, yaitu perbaikan sanitasi dan akses air bersih. A. Program sanitasi. Meningkatkan fasilitas sanitasi dan kebersihan di komunitas, seperti toilet dan pembuangan sampah untuk mencegah infeksi yang dapat mempengaruhi kesehatan anak. B. Akses air bersih. Menyediakan akses ke sumber air bersih dan aman serta edukasi tentang pentingnya kebersihan tangan dan sanitasi. Upaya yang keempat, yaitu edukasi dan kesadaran masyarakat. Yang pertama, melakukan kampanye kesadaran gizi. Melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik bagi anak dan dampak stunting. Selanjutnya, pelatihan untuk tenaga kesehatan. Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang penanganan dan pencegahan stunting untuk memperkuat layanan kesehatan. Upaya yang kelima, yaitu program intervensi gizi, terbagi penyuluhan gizi dan program pemberian makanan tambahan. Penyuluhan gizi, mengadakan penyuluhan bagi keluarga mengenai pola makan yang seimbang dan cara memenuhi kebutuhan gizi anak. Program pemberian makanan tambahan, memberikan makanan tambahan kepada anak-anak di sekolah dan puskesmas untuk meningkatkan asupan gizi mereka. Sedangkan upaya yang ke-6 yaitu monitoring dan evaluasi. Hal yang dapat dilakukan yaitu memantau pertumbuhan, melakukan pemantauan rutin terhadap pertumbuhan anak, termasuk pengukuran tinggi badan, berat badan untuk mendeteksi dini stunting sejak dini. Data dan riset, mengumpulkan data mengenai prevalensi stunting dan faktor risiko terkait untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif. Upaya yang ketujuh, yaitu keterlibatan multisektoral, terbagi kerjasama antar sektor, program pemerintah. Kerjasama antar sektor mendorong kolaborasi antar sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Sedangkan program pemerintah melaksanakan program pemerintah yang terintegrasi seperti Gerakan Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Pembahasan bab 3, metode penelitian yang meliputi yang pertama jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data, etika penelitian, prosedur penelitian, jadwal penelitian, anggaran penelitian. Kita bahas jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain observasional. Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat ekonomi dan pemberian ASI eksklusif terhadap prevalensi kejadian stunting pada anak balita di Kota Palembang. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada data menunjukkan tingginya prevalensi stunting di daerah tersebut yang tercatat dalam Rikesdas 2021 dengan prevalensi nasional sebesar 24,4%. Yang selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi, anak balita berusia 0 sampai dengan 59 bulan yang terdaftar di Posyandu di Kota Palembang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling di mana responden dipilih berdasarkan kriteria inklusi atau keluarga yang memiliki anak balita dan bersedia mengikuti penelitian.
dan eksklusi anak dengan kondisi medis tertentu yang mempengaruhi pertumbuhan. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel independen. Tingkat ekonomi keluarga diukur melalui pendapatan bulanan, tingkat pendidikan orang tua, dan status pekerjaan. Variabel dependen. Prevalensi stunting diukur melalui pengukuran tinggi badan anak yang dibandingkan dengan standar WHO untuk tinggi badan menurut seusianya. Teknik pengumpulan data. Data akan dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner yang digunakan untuk mencakup pertanyaan mengenai tingkat ekonomi keluarga dan praktik pemberian ASI eksklusif. Kuesioner ini akan diuji validasi reliabilitasnya sebelum digunakan. Pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan anak akan dilakukan oleh petugas terlatih menggunakan alat pengukuran tinggi badan. Pengukuran ini akan dilakukan dengan mengikuti pedoman WHO untuk memastikan akurasi data. Yang selanjutnya, analisa data. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan software statistik SPSS. Analisa yang dilakukan mencakup analisa deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian. Uji bivariat untuk menganalisis hubungan antara tingkat ekonomi, pemberian ASI eksklusif, dan prevalensi stunting menggunakan uji chi-square atau uji T. Uji regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh simultan antara tingkat ekonomi dan pemberian ASI eksklusif terhadap prevalensi stunting. Nah, selanjutnya, etika penelitian. Aspek etika dalam penelitian ini akan diperhatikan melalui yaitu informed consent. Responden akan diminta untuk menandatangani surat persetujuan setelah mendapatkan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan risiko penelitian. Kerahasiaan data. Data yang dikumpulkan akan disimpan dengan aman dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini. Selanjutnya, persetujuan dari komite etik. Penelitian ini akan diajukan dan mendapatkan persetujuan dari komite etik yang relevan sebelum pelaksanaan. Data dianalisis menggunakan teknik statik, misalnya regresi linear berganda untuk melihat pengaruh variabel bebas, atau tingkat ekonomi dan ASI eksklusif terhadap variabel terkait, atau prevalensi stunting. Pembahasan yang selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian, mulai dari persiapan hingga analisis data. Berikut adalah tahapan yang akan diikuti. Yang pertama, persiapan penelitian, pengajuan proposal, pembuatan kuesioner, pelatihan tim peneliti, mengumpulkan data identitas lokasi dan responden, pemberian informan consent, pengisian kuesioner, pengukuran tinggi badan, pencatatan dan penyimpanan data, penyimpanan data, analisis data setelah data dikumpulkan, penyusunan laporan setelah semua data dianalisis, evaluasi dan tindak lanjut. Selanjutnya, jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini akan menjelaskan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan penelitian, dari persiapan hingga penyusunan laporan. Berikut adalah contoh jadwal yang dapat digunakan. Yang pertama, tahap penelitian, waktu. Persiapan penelitian 1 bulan, pengumpulan data 2 bulan, analisis data 1 bulan, penyusunan laporan penelitian 1 bulan. Yang ke-10, anggaran penelitian. Anggaran penelitian mencakup semua biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian. Contohnya, kegiatan dan biaya, pengadaan alat pengukur tinggi badan, pembuatan dan pencetakan kuesioner, total pengeluaran. Baiklah, sekian presentasi dari proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.